Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadek ganti, kadek ganti. Oi, apa hal itu? Saya nak berpantun. Nah, coba apa pantun ini? Wak Siti pergi ke toko. Elok nian. Oi, kadek ganti. Apa kabar Sariko? Oke, nak dua pantun seiring kalau kata orang Jambi itu. Iya, apa tuh? Jauh-jauh pergi ke pasar Angso Duo. Elok nyan. Sampai ke pasar Angso Duo membeli teri. Ngapa tuh? Terima kasih nian, kanti-kanti gegaloy kanolah menyaksikan kami ke berdua di mana lagi kalau bukan di Bekaba Jambi. Terima kasih benar lah kita sampaikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Kano masih setionia menyaksikan Bekaba Jambi tentunya pada edisi hari Minggu 27 Juli 2025. Nah, Rahma, kita lah nyapa kanti-kanti ada di rumah. Nah, Rahma kok cuman kabar ya Sariko? Saya kini kok sehat sih. Alhamdulillah. Sehat sih. Terus apa? Cuma sakit leher, sakit tenggorokan saya gini kok. Apa hal itu? Nah, kan cuaca kok kering, kelean terus saya. Ya jangan lupa makan minum biar dehidrasi itu tadi. Nah, kulum apa kabar Saya alhamdulillah sehat, tapi makin ke ujung kok makin kurang sehat. Tahu lah kan yang kurang sehat itu apa? Ya, itulah pasti, jangan kita sebut lagi. Pasti kanker. Kantong kering. Nyok gitulah pokoknya itu soalnya penyakit semua orang nampak di akhir-akhir bulan tuh memang macam itunya lah biasa itu dah. Nah, tadi kita kalau nyapa kanti-kanti yang ada di rumah lah kita bagi pantun juga. Tentunya banyaknya informasi yang kita sampaikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Tuh apa Bay Rahma? Nah banyak. Nak tahu nih apa nak tahu Bay? Nak tahu banget. Nah jadi tim redaksi kita kalau nyiapin sejumlah informasi penting dan tentu menarik di antaranya sebanyak 49.000 lebih hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi kok terbakar. Nah, selain itu kanti-kanti BPBD kok mencatat ada 40 titik panas kok terpantau di Kabupaten Tebo. Nah, selanjutnya lagi kanti-kanti kebakaran meningkat, damkar minta desa siapkan sumber air. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmat Uzma dan saya Yogi Aparianto, ikalah Bekaba Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita pada siang Iko memasuki puncak musim kemarau. Jadi tahun 2025 Iko tercatat ada sebanyak 49.000 lebih hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi Iko yang terbakar. Jadi masyarakat diminta bersama-sama untuk minimalisir terjadinya kebakaran. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi hingga awal Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 49,82 hektar. Area yang terdampak terbesar di dua wilayah, yakni 43 hektar terbakar di Kabupaten Sarolangun dan 6 hektar lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekretaris Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah terjadi karhutla. Peningkatan kejadian karhutla pada puncak musim kemarau tahun ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Sudirman menegaskan masyarakat harus menghindari praktik membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang ekstrim. Sekda juga mengimbau agar masyarakat yang beraktivitas di lahan gambut maupun hutan tidak sembarang membuang puntung rokok, karena hal itu dapat memicu terjadi kebakaran. Dan tentunya kita menjadi penting menghimbau nih agar masyarakat untuk tetap tidak membuang puntung sembarangan, puntung rokok sembarangan di suasana kering yang menurut BMKG itu musim kemarau-nya diawali dari bulan Juli sampai dengan September. Dalam upaya menurunkan potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan, Satgas Karhutla Provinsi Jambi akan segera menurunkan personel ke wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu kanti-kanti lahan gambut seluas kurang lebih 50 hektar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi hingga saat itu masih berjibaku memadamkan api di lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tim terus berupaya memadamkan api di lokasi kejadian sejak hari Minggu kemarin.
Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Jambi Kompol M. Amin Nasution mengatakan, hingga saat itu tim masih berjuang memadamkan api membakar lahan gambut seluas kurang lebih 50 hektar. Lebih dari 100 personel gabungan terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api dan relawan diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Hingga saat itu baru 5 hektar lahan yang berhasil dipadamkan. Sementara itu penyelidikan penyebab munculnya api masih terus dilakukan oleh pihak berwajib. Termonitor sampai kemarin pada tanggal 20 Juli 2025 pada hari Minggu itu termonitor ada satu lahan yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Dan saat ini sudah ditangani oleh tim gabungan dalam upaya pemadaman. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau lahan mengingat kondisi lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dipadamkan, terutama di musim kemarau. Asad dari Jambi melaporkan. Berita selanjutnya Kanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo mencatat sejak Januari hingga Juli ada sebanyak 40 titik panas terdeteksi di wilayah Kabupaten Tebo. Nah, jadi titik panas terbanyak berada di Kecamatan Sumai. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo terhitung sejak Januari hingga Juli tahun 2025, ada 40 titik panas yang terpantau di wilayah Kabupaten Tebo. Dari 12 kecamatan, terbanyak berada di Kecamatan Sumai mencapai 30 titik panas. Kepala BPBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni menjelaskan, kemunculan titik panas mengalami peningkatan setiap bulannya. Namun titik panas terbanyak muncul pada Juni-Juli tahun 2025. Ahmad Roni mengatakan, dengan banyaknya titik panas tersebut, BPBD bersama tim Satgas Karhutla rutin melakukan patroli dan juga upaya penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik. Untuk Januari sampai Juli berdasarkan satelit NASA NSPP itu sekitar 40 hotspot. Tapi berdasarkan satelit NOAA 20 itu ada 47 titik hotspot. Sementara itu, dengan meningkatnya kemunculan titik panas, BPBD mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Salah satu tidak membuka kebun dengan cara dibakar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari terus bersiaga dan memantau potensi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah kecamatan. Dari hasil pemantauan dilakukan, ditemukan sebanyak 18 titik api. Tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar masih cukup rendah di musim kemarau. Bagian Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari melaporkan, pada saat itu telah terdeteksi sebanyak 18 titik panas dan titik api yang berasal dari berbagai aktivitas. Pelaksana tugas Kepala BPBD Batanghari, Solihin, menyampaikan, dari 18 kasus yang ditemukan, 15 diantaranya merupakan titik panas yang dipicu oleh kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan aktivitas tambang batu bara. Sedangkan 3 titik api ditemukan berasal dari pembakaran lahan oleh masyarakat. Belasan titik itu berada di sejumlah kecamatan meliputi Muara Tembesi, Muara Belian, Pemayung, Bajubang, Muara Sabah Ulu, dan Batin 24. Spot itu kita terbaca ada 15 titik, dan untuk per spot atau titik api itu ada 3 titik. Yang pertama terjadi di Tembesi Pelayangan, yang kedua itu ada di Pemayung, kemudian yang ketiga ada di Jubang daerah Bungku. Titik api yang terdeteksi pada saat itu berada di areal perkebunan warga dengan luas lebih dari 2 hektar yang diduga ada unsur kesengajaan untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Warga terus diimbau untuk tidak melakukan praktik berbahaya tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, macam yang kemarin tuh lah, kita tak litak ngingati ganti berada di rumah kok. Khusus saya untuk uak sama datuk-datuk. Ngapa pulon? Biasanya kan buka lahan tuh dibakar tuh lah, cara. Betul. Sore-sore biasa tuh bakar sampah sambil atuh, tak boleh tuh.
Nah, kita nak ngimbau juga kepada kanti-kanti tadi, terkhusus datuk-datuk nyai-nyai yang mungkin nyai datuk suka pergi ke umur ke hutan tuh, janganlah sampai membuka lahan dengan cara dibakar. Apalagi kini kok lagi musim panasnya. Panas benar lah makwe sayo ko maklean tadi tuh. Puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran. Apalagi kalau kita membakar hutan dengan cara dibakar tuh tadi. Nah, kanti-kanti jangan nak ngelala bebo dulu. Karena kita nak bagi informasi lain untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, informasi di antara kekeringan lah melanda sawah tak ada hujan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Belambun pada kanti-kanti yang berada di rumah ko karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Lebih dari sepekan idak hujan, Kota Jambi mulai mengalami krisis air bersih. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang mencatat ada 12.700 pelanggan mengalami kesulitan air bersih akibat sulitnya Sungai Batanghari. Penurunan debit air Sungai Batanghari akibat musim kemarau berdampak pada terbatasnya suplai air di 3 intek milik Perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Akibatnya distribusi air bersih ke ribuan pelanggan tidak maksimal. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Dwiki Riantara menjelaskan, intek Tanjung Johor terdampak sebanyak 1.200 pelanggan, intek Sijenjang sebanyak 6.500 pelanggan, dan intek Broni Duo sebanyak 5.000 pelanggan. Meski distribusi terbatas, pihak PDAM Tirta Mayang akan berupaya memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan air dilakukan secara bergilir menggunakan mobil tangki. Penurunan debit tidak bisa beroperasi 8 jam setiap hari dan berdampak pada 1.200 sambungan pelanggan, ya, tidak menerima pengaliran. Kemudian di intek Jinjang sebesar 50% penurunan debitnya berdampak pada 6.500 sambungan pelanggan. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan potensi hujan di wilayah Provinsi Jambi akan meningkat. Hal itu diharapkan dapat menambah volume air Sungai Batanghari sehingga intek dapat beroperasi secara optimal. Joko TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait dengan musim kemarau kanti-kanti di mana risiko kebakaran di wilayah pemukiman padat di Kabupaten Kerinci kian meningkat. Terbatasnya pasokan air jadi permasalahan utama bagi petugas damkar dalam proses pemadaman. Memasuki musim kemarau yang disertai angin kencang, risiko kebakaran di pemukiman warga Kabupaten Kerinci semakin tinggi. Dinas Pemadam Kebakaran Kerinci meminta kesiapsiagaan semua pihak, termasuk pemerintah desa, untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air saat terjadi insiden kebakaran. Pemukiman padat menjadi titik rawan, terutama karena terbatasnya akses air yang diperlukan dalam proses pemadaman api. Dinas Pemadam Kebakaran Kerinci terus bersiaga menghadapi potensi kebakaran selama masih musim kemarau. Kepala Bidang Damkar Kerinci Siswadi mengatakan, dalam sejumlah kejadian, petugas kerap mengalami kesulitan mendapatkan air, sehingga pemadaman harus dilakukan dengan mengambil air dari sumber yang cukup jauh. Kami dari Damkar Kabupaten Kerinci mengharapkan seluruh desa di dalam untuk pengadaan hidran di setiap desa karena untuk mempercepat proses kebakaran dan air. Untuk mempercepat respon pemadaman, Dinas Damkar Kerinci mengimbau setiap desa untuk menyiapi keran atau tandon air darurat yang dapat dimanfaatkan oleh petugas saat terjadi kebakaran. Damkar juga mengingatkan warga untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang bersumber dari instalasi listrik atau kompor gas di lingkungan rumah. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tadi, kanti-kanti kekeringan tengah melanda lahan pertanian tak ada hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi petani khawatir masa panen itu kurang maksimal. Musim kemarau yang terjadi sejak 2 bulan terakhir tengah mengancam sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagian besar lahan pertanian di daerah Iko merupakan sawah tak ada hujan yang sangat bergantung pada curah hujan sebagai satu-satunya sumber air. Salah seorang petani di Desa Sukomaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Katumi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi cuaca yang terjadi saat itu. Kekeringan akan menghambat pertumbuhan padi secara signifikan, mulai dari tanaman sulit berkembang hingga menghasilkan bulir padi yang kecil hingga banyak yang kosong. Selain itu, tangkai padi juga menjadi rapuh dan mudah rontok sebelum masa panen tiba pada bulan Agustus mendatang. Dulunya itu kering, terus ada hujan itu 2 kali itu. Sekarang juga kering ya? Iya, masih kering itu. Dulu waktu kan nanamnya segini. Katumi khawatir kemarau panjang yang terjadi pada tahun ini akan membuat tanaman padi petani kurang maksimal saat masa panen. Cliva TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu kanti-kanti Wago Pelempang Kabupaten Muaro Jambi mengandalkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih saat musim kemarau. Secara bergantian warga memanfaatkan sumur tersebut untuk mendapatkan air bersih. Desa Pelempang, Kecamatan Mestung merupakan salah satu desa di Kabupaten Muaro Jambi yang rawan kekeringan atau krisis air bersih pada saat musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga setempat saat itu hanya mengandalkan sekok sumur bor yang telah dibangun oleh pemerintah. Setiap hari, warga mengambil air bersih secara bergantian untuk digunakan sehari-hari. Salah seorang warga, Sukarti, berharap bantuan sumur bor bagi warga desa Pelempang dapat ditambah agar seluruh warga kebagian air bersih saat musim kemarau. Sebelum ada sumur bor, Sukarti bersama warga lainnya terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam seminggu, mereka harus membeli hingga 30.000 liter air bersih yang digunakan untuk mandi, memasak, dan kebutuhan lainnya. Ya, sangat membantu bagi masyarakat di tetangga sini, di sekitar sini, karena banyak itu kan nggak susah beli. Kami biasanya 1 minggu tuh bisa 3 kali tekmon, 3 tekmon. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, dari 43 desa yang rawan krisis air bersih, hingga saat itu belum ada yang melaporkan kesulitan air bersih. Sebagian warga masih mengandalkan sumur bor dan air sungai Batanghari untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah Rahma, kita tengok tadi banyak nian kanti-kanti kita masyarakat di Provinsi Jambi yang kini memang lagi kekurangan air bersih. Sehingga tengoklah tadi memanfaatkan sumur bor sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan air bersih. Dan kita doakan mudah-mudahan musim kemarau cepat berlalu. Sehingga musim hujan pula. Musim hujan jangan ada rahmat, jangan ada banjir pula. Ya pokoknya kita doakanlah untuk wilayah Provinsi Jambi mudah-mudahan jauh dari balak segala macam jauh dari banjir, dari kekeringan, kebakaran juga tadi tuh. Kebakaran hutan dan lahan juga. Nah, kanti-kanti jangan nak lelah bebon. Saya pula tuh. Karena kita nak balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, di antara tim Satgas Peti Bunga balik musnahkan puluhan unit mesin dompeng. Tetaplah bersama kami. Makasih Belambon, wak-wak, nyai-nyai, datuk. Lah nyaksikan kami kau lagi di Kabar Jambi. Kita beralih pula ke berita selanjutnya. Upaya dorong peningkatan sumber daya manusia yang dimulai dari usia dini mulai gencar dilakukan PMK Batanghari. Jadi sesuai kebijakan pemerintah pusat, wajib belajar kini ditingkati menjadi 13 tahun. Wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia terkait perluasan cakupan wajib belajar 13 tahun satiko mulai dilakukan Pemkab Batanghari. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Naswin, mengatakan sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat pada tahap awal IKO, pemerintah daerah harus telah melakukan sosialisasi wajib belajar 13 tahun kepada orang tua maupun satuan pendidikan. Perluasan wajib belajar IKO yakni anak-anak harus menjalani pendidikan usia dini seperti PAUD ataupun TK sebelum melangkah ke tingkat SD hingga SMA. Alhamdulillah setelah adanya informasi dari pemerintah pusat dalam hal ini berarti Mendiknasmen perihal wajib belajar 13 tahun, maka kita baru sosialisasi saja ke masyarakat. Meski telah disosialisasikan, namun pemerintah daerah masih menunggu tertibnya regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait program wajib belajar 13 tahun.
Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti, tim Satgas Gabungan Penindaan Peti Kabupaten Bungo balik lakukan operasi penindaan di sejumlah titik rawan aktivitas tambang emas ilegal. Di lokasi, tim berhasil nemui 3 titik aktivitas peti. Meski sempat dihadang puluhan warga, namun tak menyurutkan tim Satgas Gabungan untuk melakukan operasi penindakan di lokasi area tambang emas ilegal. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Bungo bersama jajaran unsur Porkominda dan personel TNI Polri. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, penindakan bukan hanya sekedar razia, namun juga sebagai komitmen tim Satgas Zero Peti Bungo terhadap praktek aktivitas peti. Tim Satgas Zero Peti akan terus melakukan pemberantasan aktivitas tambang ilegal di seluruh titik yang telah dipetakan. Kemudian ada juga yang bagian tim kami memitigasi persoalan dengan adanya masyarakat-masyarakat yang sengaja digerakkan oleh mungkin pemodalnya, mungkin yang mempunyai rakit, dumpeng, karena hal tersebut kami sinyalir memang berdasarkan dari intelijen kami ada yang menggerakkan. Operasi peti dilakukan di Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Batin 2, Babeko. Di lokasi, tim berhasil menemukan 3 titik aktivitas peti. Titik pertama ditemukan 4 unit mesin dompeng. Di titik kedua, tim menemukan 7 unit mesin dompeng dan titik ketiga ditemukan 13 unit mesin dompeng. Secara keseluruhan, tim menemukan 24 unit mesin dompeng di lokasi peti. 24 unit mesin dompeng itu langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi tambang. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi Depati masih banyak jalan berlubang dan idak kato. Jalan rusak tersebut tersebar hampir di setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya masih banyak jalan rusak dan berlubang yang tersebar hampir di setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Berdasarkan data sementara, masih terdapat ratusan jalan yang berlubang. Selain berlubang, juga terdapat jalan bergelombang dan penutupan lubang yang idak kato. Kondisi itu diyakini membuat pengendara tidak nyaman dan berpotensi menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Jambi, Ibnu Kurniawan, minta Kepala Satuan Kerja untuk melakukan percepatan perbaikan jalan. Perbaikan jalan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Perbaikan jalan menggunakan metode pengaspalan atau penambalan, kemudian juga menggunakan rigid beton di lokasi jalan yang kerap kali rusak. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti warga desa Sungai Alai kilometer 12 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo ngeluhi kondisi jalan utama yang rusak berat dan belum diperbaiki selama bertahun-tahun. Warga berharap pemerintah daerah secepatnya memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi akses utama warga. Masyarakat kondisi terkini jalan di sepanjang kilometer 12 menuju Kecamatan Rimba Bujang yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan jalan itu kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama bagi anak-anak yang melintas setiap pagi dan siang pada saat berangkat atau balik sekolah. Salah seorang warga, Leni, mengatakan, kondisi jalan sudah rusak selama bertahun-tahun. Namun hingga kini belum ada perbaikan serius dari pemerintah daerah. Di musim hujan, jalan menjadi licin dan dipenuhi genangan air. Sementara pada saat kemarau, debu tebal menjadi keluhan utama warga. Hal itu tidak hanya membahayakan, namun juga menghambat aktivitas ekonomi warga. Karena kendaraan roda 4 sulit melintas di jalur tersebut. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Nah, Lup, ternyata lah nambah pula jadi 13 tahun. Masa belajar kok. Oh, zaman kita dulu dah tuh nampak lah tuanya. Lah tuanya yang gini kau yo. Kita dulu tuh 12 tahun, cuma dulu kan memang hitungnya dari SD, sekolah dasar sampai lah sekolah menengah atas ya dah. SMA, kalau kini kok memang harus dari TK sama PAUD tuh jadi kewajiban juga Kewajiban, yo. Jadi 13 tahun gini kok yo. Iya, 13 tahun. Nah, jadi bagi ganti-ganti kok, apalagi yang kini kok nampak lah anak musim-musim orang nikah. Betul.
Kaji kalau lah punya anak tuh jangan lupa anak di sekolahi TK dulu, PAUD dulu TK, sudah tuh SD, SMP, SMA. Sudah tuh dikuliahi lah sekarang. Sekarang itu dah. Ya karena kaget biar apa yo? Ini jadi salah satu ajang juga supaya generasi kita nih alpa ada kini kau tuh gini kau. Jadi biar dia punya apa ya mindset lah bahasanya kaget sebelum kaget dia terjun ke sekolah dasar. Jadi dia ada bekal dulu kok minimal tukang ngitung 1 sampai 10. Minimal bisa ngejo ABC. Ayo pula. Nah, apa lagi kok? Nah, kita rehat pula. Nah, ganti-ganti. Iyo, lanjut dulu masuk piringnya karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik lainnya. Nah, di antara kanti-kanti dampak bekas oplosan ko penyaluran bekas SPHP di Pakatan. Nah, terima kasih banyak Nian ganti-ganti berada di rumah aku karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, Lup, memang beberapa hari terakhir kok praktik bekas oplosan kok masih marak terjadi di Jambi kok. Memang lagi viral. Senasional. Lagi ada proses pengecekan. Ada oknum-oknum yang kaget menyalahi itu tadi. Degil-degil, oknum degil ada berita yang nampak aduh. Aning lah kok untuk nyai-nyai mak-mak. Jadi praktek pengoplosan beras marak terjadi di sejumlah daerah. Jadi termasuk di Provinsi Jambi Iko. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Timur akan melakukan pengawasan intensif dari peredaran beras oplosan ke kios-kios. Peredaran praktik beras oplosan kian meresahkan masyarakat. Untuk mengantisipasi peredaran beras oplosan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan ke kios-kios dan toko. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Noning Red Mila mengatakan, sebagai langkah pencegahan pihak telah berkoordinasi dengan Perum Bulog hingga aparat kepolisian. Kolaborasi bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi bahan pokok khususnya beras agar tetap aman, berkualitas dan terbebas dari praktek curang. Dari 8 merek beras yang terindikasi oplosan, hampir seluruhnya dijual di kios-kios dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Noning Red Mila mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijak dan teliti dengan memeriksa kemasan dan label beras sebelum membeli. Jika menemukan kejanggalan, masyarakat diminta untuk segera melapor ke pihak berwenang. Klifa TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti penyaluran beras SPHP dari Perum Bulog Cabang Kuala Tungkal ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur sementara ditunda terlebih dahulu. Penyaluran bakal diperketat sebab banyak praktek pengoplosan beras. Antusias masyarakat terhadap beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tinggi minat Iko membuat Bulog bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperketat distribusi agar lebih merata dan tepat sasaran. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjab Timur, Safura Asnawi mengatakan, hingga saat itu penyaluran beras SPHP dari Perum Bulog Cabang Kuala Tungkal ke kios maupun pengecer beras SPHP di Kabupaten Tanjab Timur ditunda. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi terjadi penyelewengan dan pengoplosan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemkab Tanjab Tim akan mulai mendata ulang kios dan pengecer beras SPHP. Berdasarkan dari data tahun 2024, ada sekitar 43 kios dan pengecer aktif yang secara rutin menjual beras SPHP. Dalam penjualan beras SPHP itu, masing-masing pengecer dijatah sebanyak 2 ton per minggu. Jika pasokan habis kurang dari seminggu, pengecer tidak boleh mengambil stok beras. Untuk harga penjualan, beras SPHP dijual dengan harga eceran tertinggi, kisaran Rp65.500 per karung ukuran 5 kg. Sedangkan per kilogramnya dijual seharga Rp12.500. Pengetatan distribusi beras SPHP sebagai bentuk upaya dalam menghalau praktik kecurangan beras oplosan yang tengah marak terjadi pada saat itu. Realisasi pendistribusian beras SPHP akan dilakukan dalam waktu dekat. Asar TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tadi, Kadek-Kanti, pemerintah Kota Jambi bentuk tim Satgas Pengawasan Dugaan Beras Oplosan.
Tim Satgas Iko akan turun langsung ke distributor untuk ninjau dan ngambil sampel beras yang diduga dioplos. Dugaan beras biasa yang dioplos menjadi beras premium turut menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi. Untuk mengantisipasi persoalan itu, Pemkot Jambi akan membentuk tim Satgas pengawasan beras oplosan. Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan mengatakan, pasca pembentukan, tim Satgas akan turun langsung ke distributor untuk meninjau langsung dan mengambil sampel beras yang diduga dioplos. Ada sejumlah merek beras yang diduga dioplos menjadi beras premium, di antara beras Raja Platinum, Raja Ultima, beras Sania, beras Topikoki, beras Fortune, dan beras Sofia. Nanti kita ini rencananya kita akan bentuk tim ya. Kita ada Satgas Pangan, pengendalian inflasi, terutama masalah kontrol di pasar-pasar. Ada berapa pasar nanti yang kami cek nanti, dan kami panggil juga nanti pihak agen ataupun distribusi. Apabila ditemukan, itu menjadi kita ambil tindakan. Tim akan melaporkan kembali ke Wali Kota Jambi terkait hasil temuan di lapangan. Pemkot Jambi akan mengambil tindakan tegas jika dalam pemeriksaan di lapangan terdapat beras oplosan yang masih dijual di pasaran. Ridwan mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan teliti sebelum membeli. Jika menemukan kejanggalan, masyarakat diminta untuk segera melapor ke pihak berwenang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti Perum Bulog cabang Bungo Tebo tetap menyerap gabah dan beras petani saat musim kemarau. Penyerapan gabah sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perum Bulog cabang Bungo Tebo melakukan berbagai upaya antisipasi untuk memastikan pasokan beras masyarakat tetap aman pada saat musim kemarau. Kepala Bulog cabang Bungo dan Tebo Ihsan Nurul Hakim mengatakan, pihaknya tetap menyerap gabah dan beras petani pada saat musim kemarau untuk mengantisipasi pasokan beras agar tetap aman. Upaya itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras sesuai dengan harga pembelian pemerintah HPP yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk masalah penyerapan, kita ini masih membuka pengadaan apabila harga untuk berasnya HPP kita ini pemerintah sebesar 12.000 per kilogram atau gabah 6.500 per kilogram. Ihsan Nurul Hakim menambahkan, pasokan beras di gudang Bulog Bungo Tebo hingga saat itu berkisar 1.000 ton. Jumlah itu diperkirakan cukup hingga akhir tahun 2025. Muhriandi TVRI Jambi melaporkan. Itulah Rahma, kita memang lagi banyak nih kini kok dapat informasi terkait dengan beras oplosan dan kita imbau nih kepada seluruh masyarakat terkhusus yang ada di Provinsi Jambi kok untuk dapat teliti terlebih dahulu sebelum beli itu Rahma. Iya, paset benar lah sebelum beli beras tuh. Apalagi mak-mak nyai itu biasa dak pasat nyai itu. Asa ada di beli mulai kini kok harus dipasat ini. Jadi jangan sampai kita kok kaget tertipu pula dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, apabila kaget ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada beras tu tadi, kaget bisa lah ngapo dengan pihak yang berwenang tu tadi biar segera diproses, biar kaget korban itu nyok ke kita baik gitu. Nah, jangan sampai ke orang-orang lain macam itulah. Betul nih ya. Nah, kanti-kanti jangan nak bebasuan dulu tuh nak di depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain. Nah, di antaranya Satres Narkoba Polresta Jambi bekuk 2 pengedar sabu dan ekstasi. Tetaplah bersama kami. Nah, makasih benar lah kepada kanti-kanti pada di rumah kok karena masih setia atau tonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya. Kanti-kanti 2 pengedar narkoba jaringan lapas di Jambi berhasil diringkus Satres Narkoba Polresta Kerinci. Petugas itu belasan paket sabu untuk siap edar dari tangan para tersangka. Macam kola detik-detik penangkapan pengedar narkoba berinisial SA alias Dina, warga desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi. Tim Sat Narkoba Polres Kerinci meringkus Dinal di tengah kerumunan warga tanpa perlawanan. Polisi juga menangkap Dede Riswanto alias Breng, warga desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Dede diduga kuat merupakan bandar narkoba yang terhubung dengan jaringan dalam lapas di Jambi.
Kedua pelaku ditangkap di lokasi berbeda dan salah sikoe merupakan residivis kasus serupa. Dari penggeledahan di rumah Dinal, polisi menyita 1 paket sabu siap edar. Sementara di rumah Dede, petugas menemukan 17 paket sabu seberas 17,53 gram yang disembunyikan di dalam tas. Pada pemeriksaan awal, Dede mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana salah satu lapas di Jambi melalui komunikasi telepon secara online. Di desa Permati tersebut sering terjadi transaksi narkoba atau pesta narkoba. Jadi anggota melakukan penyelidikan di lapangan. Berdasarkan informasi tersebut, anggota mengantongi salah satu nama yang sering melakukan transaksi, yaitu SA. Polisi masih menelusuri jaringan narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji penjara. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi membantah ada aktivitas pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas. Hal itu terkait ada informasi pemberitaan yang menyebutkan ada dugaan pengendalian narkoba dari dalam lapas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi membantah terkait ada pengendalian peredaran narkotika yang bersumber dari dalam lapas. Hal itu merupakan tanggapan atas sejumlah informasi dan pemberitaan yang menyebutkan ada dugaan pengendalian jaringan narkoba oleh warga binaan dari balik jeruji. Kepala Lapas Kelas 2 Jambi Batara Hutasoid menegaskan bahawa pihak telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas warga binaan. Setiap ruangan diperiksa secara berkala dan seluruh komunikasi dengan dunia luar telah dibatasi sesuai aturan yang berlaku. Selain melakukan razia rutin, Lapas Jambi juga telah melakukan deteksi penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengecekan urin kepada seluruh petugas lapas dan warga binaan. Dari hasil pengecekan tidak ditemukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi yang kami terima dari media sosial dan media online bahwa memang ada informasi tangkapan dari Polresta Jambi yang informasinya mengarah ke Lapas Jambi. Itu yang tertera di berita. Setelah kami berkoordinasi dengan Polresta Jambi dan kami dapat informasi sementara ini bahwa nama WBP kami yang di Lapas Jambi tidak ada. Lapas Kelas 2 Jambi terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Namun apabila terbukti ada oknum warga binaan maupun petugas yang terlibat dalam peredaran narkotika, Lapas Jambi akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak akan ditoleransi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi nangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi. Nah, dari tangan kedua, petugas berhasil ngamani sabu, ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi berhasil mengamankan 2 pengedar narkoba di kawasan Kelurahan Pematang Solo, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Kedua pelaku yang diamankan berinisial AS, warga Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, dan L, warga Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 7 paket sabu seberat 10,21 gram, 5 butir pil ekstasi, 2 unit timbangan digital, alat isap sabu, wadah plastik, buku catatan transaksi, 2 unit handphone, dan wadah bekas permen yang digunakan untuk menyimpan sabu. Kasat Narkoba Polresta Jambi AKP Simsal Siahaan mengatakan penangkapan Iko bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil mengamankan 2 pelaku beserta barang bukti narkotika. Polisi hingga saat itu masih melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika tersebut. Ya memang benar kaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim opsional kita, yaitu di hari Senin pukul 3 dini hari, tepatnya di Pematang Sulur. Ada rumah kos-kosan
di alamatnya persis itu di Jalan Depati Parbo RT 17. Saat itu kedua pelaku telah diamankan di Mapolresta Jambi dan dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Asal TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti Kejari Sungai Penuh balik netapi 2 orang tersangka baru dalam kasus korupsi proyek PJU Dishub Kerinci tahun anggaran 2023. Lah 9 orang ditahan dalam perkara IKO yang merugikan negara hingga mencapai 2,7 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh resmi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan penerangan jalan umum PJU tahun anggaran 2023 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci. 2 tersangka tersebut yaitu HP, pejabat aktif di Kesbangpol Kabupaten Kerinci, dan REF pelaksana lapangan proyek. Kedua tersangka diduga terlibat langsung dalam pengerjaan proyek dengan menggunakan nama perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka juga disebut terlibat dalam pemecahan paket pengadaan untuk menghindari proses lelang resmi. Kejaksaan menjerat keduanya dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena telah menyalahgunakan wewenang dan menyebabkan kerugian negara. HP dan RF kini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Sungai Penuh sebagai bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Dua tersangka baru ini adalah pengembangan dari yang sebelumnya, di mana peran dari dua tersangka baru ini yaitu meminjam perusahaan-perusahaan dari 5 tersangka yang sebelumnya. Dua tersangka baru ini adalah pelaksana juga di lapangan yang mengerjakan beberapa titik di lokasi desa-desa di Kabupaten Kerinci. Secara keseluruhan, sudah 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PJU Dishub Kerinci. Kasus itu disebut sebagai salah satu korupsi terbesar di Kerinci dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah dari total anggaran proyek lebih dari 5 miliar rupiah. Audit dari BPKP mencatat berbagai penyimpangan mulai dari spesifikasi teknis hingga pelaksanaan proyek. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berkabar Jambi Sahiko. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti yang ada di rumah. Dan saya Yogi Perlianto. Dan saya Rahmat Uzma bersama kabar kerja sedang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.